Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring channel yang senantiasa menemani teman semua dalam belajar P3K. Oke, kali ini teman-teman semuanya kita akan belajar koleksi soal-soal pedagogik dari tryout Kemdikbud yang pernah dilaksanakan ya. Ini koleksi soal pedagogik ini terutama untuk teman-teman yang guru mapel yang memang jumlah stok untuk pedagoginya agak sedikit ya. Tidak sebanyak yang dari guru-guru yang lain ya, makanya kita kumpulkan jadi satu untuk dipelajari semua. Dan teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui bahwa pedagogik itu untuk semua mapel sama, baik guru kelas, guru mapel apapun sama. Jadi teman-teman harus mempelajari dari mapel-mapel lain tidak apa-apa, yang penting pedagogik. Hanya setiap kali kita upload untuk video, meskipun itu SD, meskipun itu matematika atau pelajaran yang lain, itu teman-teman juga harus melihat itu ya, ikut menyaksikan itu, ambil yang pedagogiknya saja gitu ya, supaya misalkan itu teman-teman dari mapel lain itu misalkan ya, supaya dapat pengetahuan yang luas ya, sehingga nanti ketika menghadapi tes P3K itu akan mudah gitu aja ya teman-teman. Silahkan simak untuk pembahasan dari soal-soal koleksi pedagogik P3K tryout Kemdikbud 2021. Selamat menyaksikan. Nah, soal yang pertama teman-teman, anak usia sekolah dasar berada pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret ya. Menurut teori Piaget ya, salah satu kemampuan anak yang paling penting pada tahap ini adalah mampu mengurutkan benda dari yang terpanjang ke yang terpendek. Nah, kemampuan kognitif ini termasuk kemampuan apa? Apakah akomodasi, konservasi, asimilasi, klasifikasi, atau diferensiasi? Nah teman-teman, ada soal yang mirip seperti ini, sama, yaitu kemampuan untuk mengurutkan benda dari yang terpanjang ke yang terpendek. Tapi pertanyaannya bukan opsi jawabannya bukan akomodasi, konservasi, asimilasi, klasifikasi, bukan. Tapi opsi pilihan gandanya ada operasional konkret, ada operasional formal, ada apa ya, itu ya, dari yang awal-awal itu ya. Nah, sekarang kok ternyata ada perbedaan dari opsi jawabannya, ternyata lebih spesifik lagi, pilihan gandanya akomodasi, konservasi, asimilasi, klasifikasi, atau diferensiasi. Nah, dari kelima-limanya ini ya masuknya tergolong ke operasional konkret itu ya. Kita akan bahas satu persatu. Jadi yang masuk dalam operasional konkret itu yang ada itu sebenarnya hanya dua ini, yaitu klasifikasi dan konservasi gitu ya. Untuk klasifikasi itu kemampuan memberi nama atau membedakan nama, mengidentifikasi serangkaian benda berdasarkan tampilannya, termasuk ukurannya, karakteristiknya juga, termasuk gagasannya ya. Itu namanya klasifikasi. Jadi membedakan nama-nama atau memberikan nama sesuai dengan tampilannya, bisa ukurannya, bisa karakteristiknya, dan lain-lain. Kalau konservasi itu sudah memahami bahwa kuantitas atau jumlah, ukuran, dan lain-lain tadi, panjang, jumlah benda, itu tidak ada hubungannya dengan pengaturan atau tampilan dari objek yang berbeda-beda ya, objek yang pada benda-benda itu ya. Nah, sebagai contoh, bila anak kecil diberi cangkir yang seukuran dan isinya sama banyak, mereka akan tahu bahwa air dituangkan ke gelas lain yang ukurannya berbeda, air di gelas itu akan tetap sama banyak dengan isi cangkir lain. Itu namanya tahap konservasi. Jadi mampu memahami bahwa kuantitas, panjang, jumlah benda, dan lain-lain itu tidak ada hubungannya dengan pengaturan atau tampilan dari objek itu ya. Itu tahapnya konservasi. Jadi kalau klasifikasi tadi bisa memberi nama berdasarkan tampilan, ukuran. Kalau konservasi tidak ya, menganggap bahwa kuantitas, panjang itu tidak ada hubungannya dengan pengaturan tampilan objek itu ya. Kemudian ada lagi bagian dari teori dari Jean Piaget, itu ada asimilasi, akomodasi, yang satu lagi ada ekuilibrasi ya. Nah, asimilasi itu adalah menambahkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Itu. Kalau akomodasi itu menyesuaikan, yang melibatkan pengubahan atau penggantian skema, adanya informasi baru tidak sesuai dengan skema yang ada. Ya. Artinya ada penyesuaian informasi baru ke dalam informasi yang lama. Itu namanya akomodasi. Kalau asimilasi menambahkan informasi dari skema yang sudah ada atau informasi lama. Itu bedanya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi empat-empatnya kita sudah pelajari. Oke, berarti kita langsung bisa jawab ya. Karena ini mengurutkan benda dari yang panjang ke terpendek. Tadi berarti berdasarkan ukuran kan ya. Karena berdasarkan ukuran maka jawaban yang paling memenuhi yaitu jawaban klasifikasi.
Nah, kalau diferensiasi apa? Diferensiasi itu masuknya di tahapan praoperasional, masih praoperasional ya, masih lama ya. Ya, pada yang kita tanyakan adalah pada tahapan operasional konkret. Jadi jawaban yang paling tepat ya klasifikasi. Nomor 2, perhatikan pernyataan berikut. Ada pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, kemampuan untuk menilai kesukaran suatu masalah, kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya, pengetahuan tentang bentuk yang lebih kompleks dan terorganisasi, kemudian kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan, pengetahuan tentang elemen-elemen terpisah dan memiliki cirinya tersendiri. Nah, menurut Anderson dan Gradwell, yaitu pernyataan di atas termasuk dimensi pengetahuan metakognitif yang nomor berapa? Apa saja sih pengetahuan dimensi metakognitif? Nah, kita sudah pelajari ini lama ya, sebelum adanya e-learning itu kita sudah pelajari ini. Itu sudah lama dan teman-teman saya yakin juga sudah paham gitu ya. Kita akan ulang lagi supaya menambah pemahaman teman-teman. Tahap yang paling dasar itu namanya adalah pada pembagian kognitif ya, ranah kognitif itu ada faktual ya, kemampuan faktual. Itu artinya pengetahuan tentang elemen-elemen terpisah, memiliki cirinya tersendiri, meliputi pengetahuan tentang terminologi, istilah, nama-nama objek, detail, elemen yang lebih spesifik. Nah, misalkan peristiwa, simbol, angka itu paham, itu namanya pengetahuan faktual. Ya, ini yang paling mudah itu adalah teman-teman itu menghafalkannya adalah pengetahuan tentang pengertian, terminologi, nama, jenis istilah, itu namanya pengetahuan faktual. Yang kedua itu naik lagi, kedua yaitu pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual itu kita bagi menjadi dua tahapan ini ya. Yang pertama pengetahuan tentang bentuk yang lebih kompleks dan terorganisasi, bisa mencakup klasifikasi, bisa mencakup kategori, teori, prinsip, ya, model, struktur, konsep, itu masuknya di sini semua, konseptual, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ranah kognitif yang ketiga itu tentang prosedural. Apa itu kemampuan prosedural? Kita bagi menjadi tiga ini. Yang pertama pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, itu namanya prosedural. Mencakup pengetahuan hal keterampilan dan algoritmik, hubungannya dengan keterampilan dan algoritmik. Kalau konseptual tadi berhubungan dengan teori, konsep, ya. Kalau prosedural itu tentang keterampilan algoritmik, bisa teknik, metode, model, dan lain-lain. Struktur itu masuknya kemampuan prosedural. Yang paling tinggi adalah kemampuan metakognitif. Tadi yang ditanyakan yang ini teman-teman. Jadi teman-teman harus menghafalkan semua ini, faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Yang pertama itu kemampuan metakognitif itu adalah kesadaran seseorang tentang bagaimana ia belajar. Yang kedua, kemampuan untuk menilai kesukaran suatu masalah. Yang ketiga, kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya. Yang ketiga, kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan. Yang kelima, kemampuan menilai kemajuan belajar. Kemampuan bagaimana ia belajar, menilai kesukaran, mengamati pemahaman dirinya, menggunakan informasi untuk mencapai tujuan, dan menilai kemajuan belajar sendiri. Itu namanya kemampuan metakognitif. Kembali ke soal ya teman-teman. Jadi kita akan memilih dari 6 pernyataan yang tersedia, ini mana yang termasuk dalam dimensi pengetahuan metakognitif. Oke, kita lihat dari yang paling bawah. Pengetahuan tentang elemen-elemen terpisah memiliki cirinya sendiri, tadi adalah ini berhubungan dengan terminologi, berarti ya. Berarti ini pengetahuan faktual. Kemudian kemampuan menggunakan berbagai informasi mencapai tujuan. Menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan tadi masuknya di metakognitif, gitu ya. Pengetahuan tentang bentuk-bentuk yang lebih kompleks tadi adalah konseptual. Kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya berarti tadi adalah metakognitif. Kemudian menilai kesukaran juga metakognitif. Bagaimana melakukan sesuatu itu prosedural. Kalau bagaimana ia belajar, maka itu masuknya di metakognitif. Jadi jawaban yang paling tepat 2, 3, 5 ya. Ini jawabannya ya. Next berikutnya, kita diminta untuk mencermati teks. Ini sudah pernah kita bahas ya. Ternyata soal-soalnya, soal-soal yang apa itu namanya pedagogik itu ternyata hanya diputar-putar ya, diputar-putar, cakupannya tidak terlalu luas ya teman-teman ya. Jadi ini adalah
bagaimana kita melakukan membuat rumusan masalah sesuai dengan topik tentunya. Ya, kita baca saja soalnya. Cermati topik berikut. Topiknya adalah pencegahan terhadap bencana banjir. Kalimat rumusan masalah yang sesuai dengan topik tersebut adalah, kita langsung saja ya teman-teman. Kemarin kita sudah pelajari ada 3 hal dalam membuat rumusan masalah. Yang pertama itu harus didahului dengan kata tanya. Siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, bisa juga dengan bagaimana, gitu ya. Jadi kita buang saja untuk opsi pilihan ganda yang kira-kira yang tidak didahului dengan kata tanya. Jelas ini tidak ya. Kemudian yang mana lagi yang ini juga tidak ya. Oke, berikutnya teman-teman, berikutnya ini kita lihat ini. Yang kedua adalah kita harus menyesuaikan dengan topik. Topiknya adalah mencegah terhadap bencana banjir. Pencegahan terhadap bencana banjir. Kita akan pilih topik yang sesuai dengan ini. Kita lihat yang ini ya. Ini jelas tidak. Mengidentifikasi sebab-sebab banjir kan tidak. Topiknya aja pencegahan bencana banjir kan. Kemudian yang ketiga, kita harus menawarkan solusi ya. Kita tawarkan solusinya untuk mengatasi masalah tersebut ya. Kalau yang opsinya tinggal 2 ya, tinggal A dan D. Kalau yang D, siapa saja yang wajib bertanggung jawab terhadap bencana, ini tidak menawarkan solusi. Yang A ini apakah kegiatan penghijauan tanah gundul itu mampu mencegah bencana banjir. Nah, ini yang memberikan solusi ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Berikutnya, pembelajaran yang dikembangkan bertujuan untuk menghasilkan suatu respon dengan mengkombinasikan 2 stimulus, yaitu stimulus alami, stimulus buatan. Apabila dikombinasikan dengan stimulus alami berkali-kali, maka stimulus buatan ini pada akhirnya akan menghasilkan respon yang sama dengan stimulus alami. Nah, ini adalah implikasi dari teori behavioristik tipe yang apa? Apakah trial and error, shaping, stimulus respon, konseptualisasi, atau conditioning. Jadi kita harus paham ya 5-5-nya ini. Dan 5-5-nya ini ternyata masuk di soal pedagogi semua tryout ya. Trial and error juga pernah ada soalnya, shaping juga ada pernah soalnya, stimulus respon juga ada soalnya, konseptualisasi juga pernah ada soalnya, ya conditioning juga pasti ada. Jadi teman-teman itu 5-5-nya ini harus paham, gitu ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu shaping. Ini yang mengeluarkan adalah Skinner ya. Istilah shaping itu digunakan dalam teori belajar behavioristik untuk menunjukkan pengajaran keterampilan-keterampilan baru atau pengetahuan baru atau perilaku baru dengan memberikan penguatan kepada siswa untuk menguasai keterampilan atau perilaku tersebut dengan baik. Jadi adanya penguatan atau reinforcement. Nah, ini soal yang tryout yang kita bahas kemarin itu juga ada ya soal ini ya, yang shaping ini ya. Kuncinya di shaping itu adalah adanya reinforcement, punishment, shaping, extension, antecedent, dan perubahan perilaku. Ini yang mengeluarkan adalah Skinner. Kemudian trial and error ini adalah teorinya Thorndike ya. Artinya proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat sesuai dengan apa yang diinginkan. Ini juga pernah ada soal ini pada tryout sebelumnya. Tryout 1 mungkin sudah pernah keluar dari berbagai peserta, ada yang dapat, ada yang tidak, tapi ada ini ya. Kemudian teori conditioning itu yang mengeluarkan adalah Pavlov. Ini mengungkapkan bahwa untuk menghasilkan suatu respon dengan mengkombinasikan 2 stimulus, bisa alami, bisa buatan. Nah, dua-duanya dikombinasikan. Nah, apabila dikombinasikan dengan stimulus alami berkali-kali, maka stimulus buatan ini akhirnya menghasilkan respon yang sama dengan stimulus alami ya. Kalau saya jelaskan beserta contohnya nanti lama ya, terlalu lama. Kita pelajari dulu aja konsepnya seperti ini. Kemudian konseptualisasi. Ini yang mengeluarkan adalah David Colt. Ini juga sering keluar ya. Maka teman-teman harus menghafalkan 4 ini: trial error, shaping, conditioning, dan konseptualisasi. Ini konseptualisasi itu siswa mulai belajar membuat teori, abstraksi, membuat aturan ya, atau membuat kesimpulan generalisasi dari berbagai contoh keadaan ya. Ini David Colt ini juga penting, teman-teman harus
selain menghafal kan harus memahami ya tahapan-tahapan yang dikeluarkan oleh David Kolb ini ya. Ini sering sekali keluar gitu ya. Jadi kita bisa jawab ya, yang ada hubungannya dengan stimulus alami dan stimulus buatan tadi adalah conditioning. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A yang dikeluarkan oleh Pavlov. Next, berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Bermain lompat kodok, memasang puzzle, berjalan jinjit, menggunting kertas, melempar bola, menjiplak huruf. Tindakan yang dilakukan oleh Bu Mega untuk mengembangkan kemampuan motorik halus anak. Nah, kita juga sudah pelajari ini ya, baik sebelum dari e-learning ya, sebelum ada e-learning dari Kemdikbud, SIM PKB itu ya, itu kita sudah pelajari tentang motorik halus dan motorik kasar. Nah teman-teman, saya kira berkali-kali kita sudah bahas ini ya, ada motorik halus, ada motorik kasar. Kita akan bahas lagi. Kalau motorik kasar itu melibatkan koordinasi otot-otot besar, otot lengan atas dan otot kaki biasanya gitu ya. Contohnya merangkak, duduk tegak, berdiri, berjalan, berlari, melompat, melempar bola, menendang bola, lempar tangkap dan lain-lain, itu pakainya motorik kasar teman-teman. Kemudian ada motorik halus, ini perkembangan geraknya meliputi otot-otot kecil ya, otot pergelangan tangan misalkan, dan koordinasi mata dan tangan misalkan gitu. Contohnya apa? Menggambar, menulis, memotong, menyusun puzzle, memasukkan balok sesuai bentuknya, yang ringan-ringan saja itu ya. Itu namanya perkembangan motorik halus ya. Jadi kita akan bahas yang mana yang motorik halus, opsinya kita lihat satu persatu. Kita lihat ya. Yang benar adalah 2, 4, 6 ya. 2 itu memasang puzzle, menggunting kertas itu juga motorik halus, menjiplak huruf itu motorik halus. Jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Berikutnya, pada pendidikan abad 21 sangat penting untuk mengembangkan, menghasilkan dan mengimplementasikan ide-ide peserta didik baik secara mandiri maupun berkelompok. Hal tersebut merupakan pengembangan apa? Apakah critical thinking, creative thinking, communication, collaboration, problem solving. Dan ini teman-teman ya, ini juga semuanya dari kelima-limanya ini ada soalnya semua. Jadi teman-teman memang pemahaman tentang kelima ini, keterampilan abad 21 ini sangat penting ya. 4CS ya, biasanya disebutnya 4CS. Biasanya untuk ini disingkat menjadi 4CS gitu aja ya. Itu teman-teman tapi harus hafal semua ini ya. Apa itu critical thinking? Biasanya critical thinking itu ditempatkan dengan problem solving, kadang-kadang seperti itu. Critical thinking and problem solving. Kreatif itu biasanya ditambahkan dengan innovation, kemudian communication dan collaboration, itu 4C-nya di situ. Oke. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, critical thinking. Biasanya critical thinking tadi saya mengatakan kalau dalam keterampilan abad 21 itu 4C itu critical thinking kita gabungkan dengan problem solving. Tapi kita harus paham satu persatu dulu ya. Critical thinking itu apa? Kalau critical thinking itu melakukan identifikasi, analisis, interpretasi, mengevaluasi bukti, berargumen, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian mendalam, melakukan refleksi dalam kehidupan sehari-hari, itu namanya critical thinking. Next, kalau yang berikutnya adalah creative thinking, biasanya ya ditambah dengan innovation ya. Tapi critical thinking itu sendiri adalah menghasilkan, mengembangkan, mengimplementasikan ide-ide. Jadi yang berhubungan dengan kreatif ide itu masuknya di creative thinking, gitu ya. Kemudian communication itu mengkomunikasikan ide-ide. Ya, kalau menghasilkan ide-ide, implementasi ide-ide, pengembangan ide itu masuknya di kreatif. Kalau communication itu mengkomunikasikan ide-ide, gagasan secara efektif menggunakan lisan, tertulis maupun teknologi. Kemudian problem solving itu cirinya adalah memecahkan masalah. Jadi keterampilan dalam memecahkan masalah. Collaboration itu keterampilan dalam kerjasama. Ya. Dalam sebuah kelompok memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan. Intinya di kerjasama ini, collaboration, gitu ya. Berarti kita kembali ya. Ini mengembangkan, menghasilkan, implementasikan ide-ide. Nah, menghasilkan, mengembangkan ide tadi masuknya berarti di creative thinking, gitu ya teman-teman ya.
Next berikutnya. Pada pembelajaran operasi penjumlahan bilangan, Pak Rudi meminta para siswa untuk mengambil 6 buah kelereng dan 3 buah kelereng. Jadi ada 6 kelereng, kemudian mengambil lagi 3 buah kelereng. Kemudian masing-masing siswa diminta menghitung keseluruhannya kelereng jika keduanya digabungkan gitu ya. Jadi menurut Brunner ini termasuk tahapan belajar apa? Nah, ini teman-teman, kemarin untuk soal-soal tryout yang ada itu ya, itu semuanya dalam hal definisi, simbolik apa, enaktif apa, kemudian ikonik apa. Tapi ternyata teman-teman itu selain memahami definisi, teman-teman juga harus paham kalau dalam situasi real seperti ini ya, ada kasus seperti ini. Jadi teman-teman diminta untuk melakukan kajian studi kasus gitu ya. Jadi ini yang paling penting itu menurut Brunner. Kita lihat ya, ini ada tahap yang pertama itu tahap enaktif. Itu artinya itu peserta didik itu mengsimulasi, melakukan simulasi dengan benda-benda nyata, benda-benda konkret gitu ya, intinya di situ. Kemudian kalau ikonik itu sudah tidak menggunakan benda nyata tapi bentuknya misalkan gambar, simbol dan apa-apa. Gambar, intinya dia gambar, memanipulasi menggunakan gambaran atau suatu objek. Misalkan ada pensil, itu tidak pensil langsung kita digunakan untuk operasi hitung, tapi bentuknya hanya gambar pensil. Misalkan 3 buah pensil, maka gambar 3 buah pensil. Nah, itu namanya tahap ikonik. Yang paling tinggi adalah tahap simbolik. Jadi setelah belajar yang pertama itu melakukan perhitungan langsung dengan enaktif ya, dengan benda-benda konkretnya, kemudian menghitung dengan gambar-gambar. Yang ketiga lebih efektif lagi, yaitu gambar-gambar tersebut sudah diubah dalam bentuk simbol. Misalkan ada 3 buah pensil, ada gambar 3 buah pensil, diubah menjadi simbol angka 3 saja. Itu namanya tahap simbolik ya. Anak sudah dapat mempresentasikan dalam bentuk simbol-simbol, itu namanya simbolik. Nah, pada kasus yang disoal itu anak-anak itu mengerjakannya atau melakukan proses operasi hitungnya menggunakan benda-benda nyata secara langsung, maka ini jawaban yang paling tepat adalah enaktif gitu ya. Next, dalam pembelajaran diminta untuk melakukan kegiatan investigasi untuk membuktikan apakah ada hubungan antara cahaya matahari dengan laju fotosintesis. Nah, kegiatan pembelajaran tersebut bisa dikategorikan atau diklasifikasikan dalam teori apa? Apakah humanistik, rekonstruktivistik, konstruktivistik, behavioristik, atau kognitivistik. Nah, kita harus paham ya, ini juga studi kasus juga ya teman-teman ya. Kalau behavioristik itu yang paling utama adanya stimulus respon ya, memberikan stimulus berupa lingkungan, penataan lingkungan belajar dan lain-lain, nah sambil menunggu respon yang diperoleh dari peserta didik dari pemberian stimulus tersebut. Kemudian kognitivistik itu intinya kegiatan belajarnya diarahkan dengan memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahapan tersebut gitu ya. Kemudian kalau humanistik itu menonjolkan kebebasan setiap individu dalam memahami materi pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan baru. Intinya adanya aktualisasi ekspresi diri selama proses pembelajaran, itu tahapan humanistik. Itu model teori humanistik. Kemudian yang terakhir adalah konstruktivistik, itu dimana kegiatan belajar itu aktif berpikir, menyusun konsep, memberi makna dan lain-lain gitu ya. Itu namanya konstruktivistik. Jadi teman-teman harus hafal keempat ini baik secara terminologi atau istilahnya. Kemudian harus paham juga isinya seperti apa kalau diminta untuk menjelaskan studi kasus seperti ini. Kita lihat ya teman-teman, ini kegiatan investigasi. Kegiatan investigasi itu berarti menyusun konsep, menemukan. Ya, masuknya adalah discovery learning, inquiry learning, itu kegiatan investigasi. Nah, discovery learning, inquiry learning itu masuknya di konstruktivistik ya teman-teman, yang menganut paham konstruktivistik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah afektif adalah kemampuan titik-titik-titik. Ini kemarin juga ada, dan anehnya itu pilihan gandanya sama.
Anehnya pilihan gandanya sama. Untuk kemarin sudah ada kognitif, kemudian psikomotorik ada, dan ini juga menjelaskan makna afektif. Kalau yang kognitif itu kemarin itu jawabannya memecahkan masalah, yaitu kognitif. Kalau yang psikomotorik itu kemampuan berinteraksi. Nah, yang sekarang itulah istilah afektif itu yang mana teman-teman, gitu ya. Nah, ranah kognitif itu kan perilaku yang menekankan aspek intelektual atau berpikir, ya, pengetahuan, pengertian, keterampilan berpikir, intinya di situ. Kalau afektif itu hubungannya dengan perasaan, emosi, minat, sikap, apresiasi, cara penyesuaian diri. Ya, adanya apresiasi, penyesuaian diri. Kemudian kalau psikomotorik, ya, domain psikomotor atau ranah psikomotor itu perilaku yang menekankan pada aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, mengoperasikan. Nah, pokoknya itu hubungannya dengan kegiatan motorik siswa. Nah, kita fokus ke ranah afektif sebelum menjawab tadi ya. Jadi ranah afektif itu terbagi menjadi 5: penerimaan, tanggapan, penghargaan, pengorganisasian, dan karakterisasi berdasarkan nilai. Kalau penerimaan itu kesediaan untuk menyadari adanya suatu fenomena di lingkungannya. Kemudian kalau tanggapan memberi reaksi terhadap fenomena yang ada di lingkungannya. Kemudian penghargaan itu berkaitan dengan nilai yang diterapkan pada suatu objek, fenomena, atau tingkah laku. Kalau pengorganisasian itu memadukan atau mengintegrasikan nilai-nilai yang berbeda. Ini ada istilah integrasi nilai. Ya, jadi integrasi nilai itu masuknya di ranah afektif. Karakteristik yang terakhir adalah karakteristik berdasarkan nilai. Ini memiliki sistem nilai yang mengendalikan tingkah lakunya sehingga menjadi karakteristik gaya hidup, gitu ya. Berarti kita kembali ya. Ini mengembangkan, menghasilkan, implementasikan ide-ide. Nah, mengembangkan ide tadi masuknya berarti di creative thinking, gitu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya teman-teman, ini apa ini? Tentang proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada, termasuk kemampuan apa. Nah, tadi kita sudah belajar ya di tahap awal tadi, nomor 1 atau nomor berapa tadi, tentang pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Apakah akomodasi, apakah asimilasi, atau yang lain-lain itu ya. Nah, tadi kita sudah belajar, dan soal ini juga termasuk sudah masuk dalam soal kemarin. Soal kemarin juga ada jawabannya akomodasi, itu ya. Kalau sekarang apa? Yuk coba kita pahami ya satu persatu. Jadi menurut Jean Piaget itu ada asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi, kemudian konservasi, dan klasifikasi. Ini teman-teman harus hafal semua. Kalau asimilasi itu proses penyatuan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada, itu namanya asimilasi. Kalau akomodasi itu menyesuaikan struktur kognitif ke dalam situasi yang baru, itu melakukan proses akomodasi. Kalau ekuilibrasi itu menyesuaikan berkesinambungan antara baik asimilasi maupun akomodasi. Kalau konservasi itu memahami kuantitas, panjang, jumlah benda, itu tidak ada hubungannya dengan pengaturan tampilan objek, gitu ya. Kalau klasifikasi tadi kemarin tadi ya sudah ya, itu memberi nama berdasarkan tampilan, ukuran, atau karakteristik lainnya, itu klasifikasi. Jadi kalau soalnya proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada, jadi masuknya di asimilasi, gitu ya. Kalau sudah ada itu asimilasi, kalau kemudian akomodasi pada situasi yang baru. Next, berikutnya kegiatan pembelajaran peserta didik berdiskusi, menyusun rencana pembuatan proyek, pemecahan masalah melalui pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan peserta didik, melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, melakukan diskusi masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. Nah, sesuai dengan model pembelajaran apa? Nah, kita sudah berkali-kali mengingatkan teman-teman ya, untuk memahami pembelajaran kontemporer yang 4 itu: inquiry, discovery, project based learning, dan problem based learning. Teman-teman harus hafal itu. Kalau integrated learning itu jarang ya keluar ya. Yang paling penting itu ada 4 itu, teman-teman harus
paham. Kita harus paham empat-empatnya ya, maka kita buat definisinya seperti ini ya. Nah, ada 4 ini. Kalau discovery learning itu kegiatannya mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, pengolahan data sehingga memberikan pembuktian. Kata kuncinya yang saya tarik hitam itu ya, memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan, itu ciri khas dari discovery learning. Yang membedakan antara discovery learning dan inquiry learning, dua-duanya adalah metode penemuan. Penemuannya bisa discovery learning, bisa inquiry learning. Kalau discovery learning harus sampai ada tahap pembuktian dan penarikan kesimpulan. Itu ya, bedanya itu. Kemudian kalau problem based learning itu kuncinya adalah memecahkan masalah, teman-teman. Jadi model pembelajaran menggunakan seluruh kemampuan berpikir dari peserta didik, baik individu maupun kelompok, untuk mengatasi masalah atau mengatasi permasalahan sehingga bermakna relevan kontekstual. Ya, masalahnya juga harus kontekstual. Itu ciri khas dari problem based learning. Kalau project based learning itu diskusi, menyusun rencana, membuat project, ya, pemecahan masalah melalui pembagian tugas, persiapan alat dan lain-lain, ada jadwalnya. Itu ciri khas dari project based learning, itu yang membedakan dengan problem based learning, gitu ya. Kalau problem based learning itu menyelesaikan masalah. Kalau project based learning itu artinya itu anak-anak itu diminta untuk menciptakan suatu proyek, ya, menciptakan suatu proyek. Nah, kalau yang terakhir adalah inquiry learning, itu melakukan pencarian, penyelidikan, penemuan, merumuskan sendiri, itu inquiry learning. Ya. Jadi kalau ada kegiatan investigasi itu masuknya juga di inquiry learning atau discovery learning. Kalau investigasinya sampai ke tahap pembuktian, maka itu masuknya di discovery learning, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa menjawab ini ya. Ada menyusun rencana pembuatan project, berarti ini ciri khas dari project based learning. Berikutnya, kegiatan pembelajaran menggunakan konsep operasi hitung untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan. Merupakan bagian dari proses berpikir dimensi pengetahuan apa. Jadi apakah itu konseptual menerapkan, berarti harus hafal taksonomi, Anderson-Gatwall, juga ranahnya juga hafal gitu ya. Ini yang menjadi fokus adalah menggunakan konsep operasi hitung gitu ya. Ini menggunakan kata kerja operasionalnya, menggunakan konsep operasi hitung untuk memecahkan masalah, berarti menggunakan. Kemudian materinya adalah konsep operasi hitung, gitu ya. Nah, untuk menjawab soal tadi, berarti teman-teman itu kan saya juga sudah pernah mengingatkan ya, untuk memahami semua ini dari C1 sampai C6 ini ya. Yang paling penting itu definisi dan kata kerja yang relevan gitu ya. Ini teman-teman saya kira juga sudah punya di rumah, juga punya banyak ya, bisa di screenshot juga bisa untuk dipelajari. Tadi itu yang menjadi fokus kata kerja operasionalnya adalah menggunakan. Kita cari yang menggunakan yang mana ini. Ini berarti ini termasuk dalam taksonominya C3 atau mengaplikasikan atau menerapkan gitu ya. Sekarang kita masuk ke ranah kognitifnya. Dimensinya dimensi faktual, konseptual, atau prosedural, atau metakognitif. Tadi hubungannya dengan konsep operasi hitung. Konsep atau teori ini masuknya di sini teman-teman. Konsep operasi hitung. Dia. Jadi jawaban yang paling tepat tadi apa? Berarti ini masuknya di tahap konseptual dan menerapkan itu atau aplikasi. Jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Next, berikutnya, salah satu proses kognitif dalam pembelajaran, mengevaluasi itu maknanya apa? Nah, ini tadi saya juga sudah pernah ingatkan teman-teman ya, tadi ya, C1 sampai C6 itu saya minta untuk menghafalkan maknanya dan juga kata kerja operasionalnya, dan ini sering keluar nanti ya di PPK itu pada bidang pedagogik sering keluar ya. Ini menjadi catatan penting ya teman-teman ya. Kemarin juga ada soalnya yang menganalisis juga sudah keluar.
kemudian mengevaluasi juga keluar, mengkreasi juga ada. Nah, sekarang pertanyaannya mengevaluasi gitu ya. Mengevaluasi itu yang apa? Ya, apakah melakukan atau menggunakan tata cara prosedur dalam situasi yang tidak sama seperti biasa gitu dan lain-lain gitu ya. Kita akan bahasnya sama seperti tadi dari C1 sampai C6. Ini definisinya. Ini ya, definisinya. Tadi juga sudah kita pelajari. Teman-teman menggunakan tadi juga sama. Kalau mengingat itu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan, memahami itu membangun arti, ya. Menerapkan itu melakukan atau menggunakan prosedur dalam situasi yang tidak biasa atau situasi lain. Kalau menganalisis itu memecah materi ke dalam bagian-bagiannya, kemudian mencari hubungan antar bagian. Kemudian kalau mengevaluasi itu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria. Kalau mengkreasi itu menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan yang koheren atau fungsional. Jadi kita bisa langsung satu persatu. Kalau melakukan atau menggunakan tata cara dan prosedur dalam situasi yang tidak seperti biasanya, itu namanya aplikasi. Memecah materi itu berarti analisis. Membangun arti tadi berarti memahami, pemahaman ya. Kemudian mengidentifikasi hal yang dapat dijadikan pertimbangan. Pertimbangan berarti evaluasi. Menempatkan unsur-unsur yang secara bersama-sama membentuk keseluruhan yang koheren, itu mencipta atau mengkreasi. Jadi kalau mengevaluasi jawabannya yang mana? Yang D, itu ya. Aspek perkembangan di mana seseorang menilai sesuatu berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat terdapat pada masa perkembangan apa? Apakah prekognitif, konvensional, postkognitif, prekonvensional atau postkonvensional? Ini teman-teman, ini ternyata sering keluar sekali. Ini tentang ini tahapan moral yang dikeluarkan oleh Colbert ini sering sekali keluar ya, sering sekali keluar. Maka diulang-ulang lagi teman-teman hafalannya tentang ini. Jadi menurut Colbert itu ada 3 tahapan, yaitu tahap prekonvensional, itu ada 2, yaitu obedience and punishment, menilai baik buruk berdasarkan akibat perbuatan. Kemudian yang kedua adalah naively egoistic orientation, yang sering keluar juga di tryout. Kepedulian apakah mendatangkan keuntungan atau tidak, ini menilai baik buruknya berdasarkan kontrak ya, atau imbalan jasa. Tahap kedua itu tahap konvensional, itu usianya 10-17 tahun. Itu ada 2, good boy atau good girl orientation, itu menilai baik buruk itu berdasarkan persetujuan orang lain. Yang kedua adalah authority and social order maintenance orientation, itu menilai baik buruk berdasarkan ketertiban sosial. Ini yang saya cetak hitam-hitam, ini yang saya bold itu ya, itu menjadi perhatian teman-teman itu ya. Yang paling tinggi itu tahap postkonvensional, itu ada 2 juga, contextual legalistic orientation, itu menilai baik buruk berdasarkan hukum yang berlaku. Yang terakhir adalah consent of principle orientation, ini juga sering keluar nih ya, menilai baik buruk berdasarkan hati nurani, itu consent of principle orientation. Jadi kita bisa jawab ini masuknya di tahap apa. Tahapnya ini menilai baik buruk berdasarkan hukum, berarti ini legality ya. Ini berarti masuknya di post konvensional. Next, berikutnya. Berikut yang bukan merupakan ciri teori humanistik dalam pembelajaran. Nah, ini kita juga tadi sudah bahas ya, ternyata ini keluar ya, sering keluar di tryout, dan teman-teman banyak yang keluar juga bingung ya. Padahal kita sudah memberikan gambarannya berkali-kali ya, bahwa teori humanistik itu cirinya mudah sekali sebenarnya. Yang pertama A, menekankan aktualisasi diri. Benar ya, ini masuk ya, ini teori humanistik. Mengekspresi diri ini juga humanistik. Kebebasan dalam menentukan apa yang dipelajari ini juga humanistik. Memanusiakan manusia itu juga humanistik. Menyesuaikan pengetahuan yang akan dipelajari dengan tahap perkembangan ini bukan humanistik. Kalau menyesuaikan pengetahuan yang ada yang akan dipelajari dengan tahap perkembangan ini ciri khas dari teori kognitivistik gitu ya. Jadi jawaban yang bukan merupakan ciri teori humanistik itu adalah yang opsi E. Berikutnya, ketika guru menekankan upaya agar peserta didik berinteraksi dengan lingkungan sosialnya merupakan belajar apa? Nah, ini selain
soal yang seperti ini banyak sekali soal yang ini tentang Habermas ya, ini teman-teman ya. Habermas ini berarti ya menjadi perhatian teman-teman ternyata. Harus paham, hafal dan paham. Ada 3 itu ya. Ada belajar teknis, ada praktis, dan ada emansipatoris gitu ya. Nah, dari teknis, praktis, dan emansipatoris itu tadi apa pengertiannya harus dipahami gitu ya. Kalau belajar teknis itu belajar mengenal alam sekitarnya ya. Bisa ilmunya ilmu alam ya, misalkan IPA dan lain-lain itu ya. Kemudian kalau belajar praktis itu belajar bagaimana berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, bukan lingkungan alam, tapi lingkungan sosialnya. Ilmunya bisa komunikasi, psikologi, antropologi, dan semacamnya. Yang berikutnya adalah belajar emansipatoris. Ini belajar upaya agar seorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran tinggi akan terjadinya perubahan atau informasi budaya dalam lingkungan sosialnya. Ini kemarin juga sudah keluar tentang belajar emansipatoris gitu ya. Kalau yang menekankan agar peserta didik berinteraksi dengan lingkungan sosial, berarti ini belajarnya adalah belajar praktis gitu ya. Berikutnya, pentingnya melakukan pretest sebelum melaksanakan pembelajaran. Pretest itu teman-teman juga sudah paham ya, pretest itu berarti dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai. Itu fungsinya apa? Kita akan bahas satu persatu. Kalau yang A itu kelemahan dan kesulitan belajar itu bukan dilihat dari pretest, tapi post-testnya yang dianalisa gitu ya teman-teman ya. Mengetahui minat bakat para peserta didik yang berbeda-beda, minat terhadap pelajaran itu melihatnya bukan dari pretest, tapi dari post-test juga. Kemampuan awal peserta didik mengikuti pembelajaran sebelum mengikuti pembelajaran ini benar, ini pretest. Prestasi belajar itu dari post-test. Tingkat kecerdasan atau intelijensi itu lihatnya ya dari post-test itu, bukan dari pretest itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah ini, opsi C. Berikutnya, untuk menilai peserta didik dalam menyajikan karya sastra, guru meminta siswa mendeklamasikan puisi dengan kriteria memperhatikan volume suara, intonasi, mood, ekspresi, tempo, ketepatan pengucapan ejaan. Penilaian yang dilakukan oleh guru apakah tes lisan, tes tertulis, penilaian praktek, penilaian produk, ataukah observasi? Tentu saja jawabannya adalah penilaian praktek ya teman-teman ya. Ini menyajikan itu ciri khas dari penilaian keterampilan ya. Karena ini menyajikan bentuknya deklamasi, maka ini jawaban yang paling tepat adalah penilaian praktek. Tes lisan dan tes tertulis itu pengetahuan ya. Gitu ya teman-teman. Observasi itu biasanya sikap. Kemudian model pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Ini termasuk model pembelajaran apa? Problem based learning, discovery learning, project based learning, integrated learning, atau inquiry learning. Nah, ini fokusnya adalah kemampuan berpikir dari peserta didik maupun kelompok untuk mengatasi masalah ya. Mengatasi masalah itu berat. Nah, mengatasi masalah teman-teman, tadi kita kan juga sudah belajar ini ya. Ciri-cirinya 4 ini teman-teman kan sudah hafal tentunya. Kalau discovery itu melakukan identifikasi masalah, pengumpulan data dan lain-lain sampai tahap pembuktian. Kalau problem based learning itu fokusnya mengatasi masalah, relevan, bermakna, kontekstual. Kalau project based learning itu menyusun rencana proyek, membuat jadwal dan lain-lain. Kalau inquiry learning itu mencari, menyelidiki secara kritis, logis, dapat merumuskan sendiri temuannya, itu inquiry learning gitu ya. Kita harus paham 4-4-nya ya, maka kita buat definisinya seperti ini ya. Nah, ada 4 ini. Kalau discovery learning itu kegiatannya mengidentifikasi. Berikutnya, perhatikan kegiatan pembelajaran di bawah ini. Peserta didik melakukan presentasi hasil kerja. Peserta didik lain memberikan apresiasi hasil kerja yang disajikan. Peserta didik membuat kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. Kegiatan tersebut merupakan sintaks problem based learning pada tahap apa? Nah teman-teman, untuk
kemarin kita sudah pernah memberikan video ya tentang sintak problem based learning juga. Dan maka dari itu teman-teman itu fokusnya selain menghafalkan 4 ciri khas dari pembelajaran kontemporer, baik inquiry, discovery, problem based learning, dan project based learning, selain paham ya konsepnya, juga paham sintaksnya atau langkah-langkah pembelajarannya. Contohnya seperti ini ternyata juga keluar di tryout ya teman-teman. Kemarin juga keluar ya. Nah, kita akan bahas lagi. Ini problem based learning, ini teman-teman juga saya kira juga sudah punya catatan ini ya. Nah, jadi melakukan presentasi, kemudian apresiasi, kemudian merangkum, membuat kesimpulan. Ini masuknya di sini teman-teman. Ya, dilihat itu aktivitas peserta didiknya. Ya, jadi masuknya di kegiatan menganalisis, mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, ini berarti jawabannya kalau presentasi kerja tadi melakukan analisis ya. Jadi jawabannya yang opsi B. Jadi kita bisa jawab ini masuknya di tahap apa? Tahapnya ini menilai baik buruk berdasarkan hukum, berarti ini legality ya. Ini berarti masuknya di post konvensional. Kita akan bahasnya sama seperti tadi dari C1 sampai C6. Ini definisinya. Ini ya, definisinya. Tadi juga sudah kita pelajari. Teman-teman menggunakan tadi juga sama. Kalau mengingat itu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan, memahami itu membangun arti, ya. Menerapkan itu melakukan atau menggunakan prosedur dalam situasi yang tidak biasa atau situasi lain. Kalau menganalisis itu memecah materi ke dalam bagian-bagiannya. Berikutnya, bacalah KD berikut. Menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Nah, KD tersebut termasuk ranah penilaian apa? Apakah keterampilan, sikap, pengetahuan, proyek, kinerja? Untuk menjawab soal seperti ini, kita cukup melihat yang KKO-nya. Ini KKO-nya adalah menganalisis. Jadi menganalisis itu masuknya di penilaian apa? Ya, pengetahuan gitu ya. Kalau afektif atau psikomotorik atau sikap dan keterampilan, teman-teman juga sudah kita berikan yang keluaran dari standar penilaian itu ya. Standar penilaian yang kognitif seperti apa, afektif apa, psikomotorik apa. Misalkan menyajikan itu berarti psikomotorik dan lain-lain itu ya. Teman-teman kan sudah pernah itu ya. Saya kira juga sudah hafal. Penilaian sikap yang tergolong dalam dimensi belajar yang dikembangkan dalam membantu peserta didik mengembangkan proses penalaran kompleks, melakukan investigasi, menganalisis sistem, membuat kesimpulan. Ini yang apa? Apakah sikap dan persepsi, memperoleh, mengintegrasikan pengetahuan, memperluas menyaring pengetahuan, habit of mind, menggunakan pengetahuan secara bermakna. Ini juga sering keluar ya teman-teman. Kemarin soalnya tentang habit of mind, sekarang berbeda lagi. Ternyata teman-teman juga harus menghafalkan itu. Banyak sekali yang harus dihafalkan ya. Ternyata banyak sekali yang harus dihafalkan. Nah, ini kita ulangi lagi. Ini menurut Marzano dan Pickering. Ini kalau sikap dan persepsi ini membantu
peserta didik merasa diterima baik oleh guru dan teman sebaya. Ini contohnya yang sikap persepsi. Kalau memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan itu membantu peserta didik memperoleh pengetahuan deklaratif. Contohnya mengkonstruksi makna pengetahuan deklaratif dan lain-lain ya. Kemudian memperluas dan menyaring pengetahuan itu juga penalaran kompleks. Jadi penalaran kompleks itu ada dua, yaitu tahap memperluas menyaring pengetahuan dan menggunakan pengetahuan secara bermakna ya. Nomor 2 dan nomor 3 dan nomor 4 itu ya. Nah, nomor 3 kita lihat itu yang menjadi ciri khas itu membandingkan, mengklasifikasikan, mengabstrasikan, penalaran induktif, penalaran deduktif, mengkonstruksi, menganalisis kesalahan, menganalisis perspektif. Ini maksudnya di memperluas menyaring pengetahuan. Kalau menggunakan pengetahuan secara bermakna itu ya sampai di membuat keputusan, memecahkan masalah, melakukan invention, penemuan eksperimental, investigasi, analisis sistem. Ini berarti menggunakan pengetahuan secara bermakna. Kalau habit of mind itu ciri khasnya adalah berpikir kritis dan kreatif. Kemarin kita sudah bahas itu. Jadi kalau yang ini adalah mengembangkan proses penalaran kompleks, tapi pada tahapan investigasi, analisis sistem, membuat kesimpulan, berarti masuknya di menggunakan pengetahuan secara bermakna. Melalui komunikasi kita dapat memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual kita dengan cara memupuk hubungan yang hangat dengan orang-orang di sekitar kita. Hal tersebut merupakan fungsi komunikasi untuk apa? Ya, apakah memupuk hubungan, melangsungkan kehidupan, mengekspresikan perasaan, membentuk konsep diri, menyatakan eksistensi diri. Nah, untuk menjawab soal tadi kita harus paham fungsi komunikasi ya. Yang pertama membentuk konsep diri. Ya, teman-teman bisa membaca sendiri ya. Ini pandangan kita mengenai siapa diri kita. Nah, melalui informasi yang diberikan orang lain kepada kita tentunya ya. Yang kedua menyatakan eksistensi diri itu apabila ingin dipandang diri kita eksis di masyarakat maka harus berkomunikasi. Yang ketiga melangsungkan kehidupan, ini sudah pernah keluar juga ya. Ini tentang orang tua mengajari arti kasih sayang, makna cinta, rasa hormat, rasa bangga. Ini semakin banyak yang dipelajari, kemungkinan dengan komunikasi antar sesama timbul rasa tertarik dengan lawan jenis dan lain-lain. Ini berarti maksudnya di fungsi komunikasi dalam melangsungkan kehidupan. Kalau memupuk hubungan itu melalui proses komunikasi kita dapat memenuhi kebutuhan emosional intelektual kita. Ini tadi yang disoalkan itu ya. Jadi ini kan memenuhi kebutuhan emosional intelektual, berarti tadi masuknya di A, memupuk hubungan itu ya teman-teman ya. Berikut teori pembelajaran menurut Gagne, di mana pengalaman belajar adalah dengan menghubungkan konsep-konsep. Ini merupakan teori apa? Menghubungkan konsep-konsep merupakan teori apa? Apakah diskriminatif? Apakah respon pembelajaran, asosiasi verbal, aplikatif pembelajaran, atau psikologi tingkah laku? Kalau diskriminatif itu pengalaman belajar mengenal sesuatu karena ciri khasnya atau ciri yang spesifiknya apa, itu diskriminatif. Kalau stimulus respon itu termasuk dalam instrumental conditioning atau belajar dengan trial and error, ini masuknya di stimulus respon. Kemudian kalau asosiasi verbal itu pengalaman belajar dengan kata-kata. Kalau aplikatif itu belajar aturan atau hukum, artinya pengalaman belajar menghubungkan konsep. Berarti jawaban yang paling tepat adalah aplikatif pembelajaran. Itu ya teman-teman ya. Ini Gagne ini juga harus dihafalkan karena sering keluar. Perhatikan pernyataan berikut. Adaptability dan kemampuan untuk mengelola kompleksitas, keinginan tawan kreativitas dan pengambilan risiko, berpikir tingkat tinggi. Ini Engage abad 21 ini sering keluar, jadi empat-empatnya teman-teman harus hafal. High productivity seperti apa, digital age literasi seperti apa, inventive thinking seperti apa, dan effective communication seperti apa, teman-teman harus hafal ini. Tidak boleh tidak ya. Jadi kalau ada soal seperti ini kuncinya di berpikir tingkat tinggi dan alasan yang masuk akal. Itu ya, berarti masuknya nanti di inventive thinking. Untuk mengingatnya lagi, saya berikan gambarannya seperti ini.
ini problem based learning. Ini teman-teman juga saya kira juga sudah punya catatan ini ya. Nah, jadi melakukan presentasi, kemudian apresiasi, kemudian merangkum, membuat kesimpulan. Ini masuknya di sini teman-teman. Ya, dilihat itu aktivitas peserta didiknya. Ya, jadi masuknya di kegiatan menganalisis, mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi jawabannya adalah inventive thinking. Next berikutnya, perangkat pembelajaran yang membentuk peserta didik yang cakap kompetensinya menjadi lulusan kompeten dengan merujuk pada indikator kompetensi sikap, keterampilan, pengetahuan seperti yang tertuang pada lampiran 22 tahun 2016. Ini tentang standar penilaian teman-temannya. Yang belum tahu, ini lampiran nomor 22 tahun 2016 Permendikbud ini tentang standar penilaian. Yang ditanyakan adalah gradasi penilaian pengetahuan. Nah, kemarin pengetahuan sikap juga, gradasi sikap juga muncul, kemudian gradasi keterampilan juga muncul, sekarang muncul pengetahuan. Jadi teman-teman harus benar-benar memahami lima-limanya ini ya, tiga-tiganya ini ya, baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Ini saya ulangi lagi, untuk Permendikbud nomor 22 tahun 2016 itu isinya ini. Kalau sikap itu menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan. Silakan teman-teman membuat bagaimana cara menghafal ini. Kalau pengetahuan itu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi. Kalau keterampilan itu mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, mencipta. Ya, jadi gradasi pengetahuan yang mana ini teman-teman ya? Yang ini, mengevaluasi, menganalisis, menerapkan. Yang A, menjalankan, mengamalkan, itu masuknya di sikap. Menyajikan itu berarti keterampilan. Menanya itu keterampilan itu ya. Memahami itu berarti di kognitif atau pengetahuan. Mencipta itu berarti masuk di keterampilan gitu ya. Teman-teman harus paham ini ya, kata-kata kerja seperti ini. Gradasi penilaian pengetahuan yang mana, sikap yang mana, keterampilan yang mana. Nah, sebagai bagian dari keterampilan Judge abad 21 ini tadi yang apa? Kalau ada kemampuan memprioritaskan, merencanakan. Kalau ada memprioritaskan, merencanakan produk yang relevan, berkualitas tinggi, menggunakan alat dunia nyata efektif. Jadi maksudnya di high productivity ya. Kita sudah bahas tadi ya. Berikutnya, pentingnya melakukan pretest sebelum melaksanakan pembelajaran. Pretest itu teman-teman juga sudah paham ya, pretest itu berarti dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai. Itu fungsinya apa? Kita akan bahas satu persatu. Kalau yang A itu kelemahan dan kesulitan belajar itu bukan dilihat dari pretest, tapi post-testnya yang dianalisa, gitu ya teman-teman ya. Mengetahui minat bakat para peserta didik yang berbeda-beda, minat terhadap pelajaran itu melihatnya bukan dari pretest, tapi dari post-test juga. Kemampuan awal peserta didik mengikuti pembelajaran sebelum mengikuti pembelajaran ini benar, ini pretest. Prestasi belajar itu dari post-test. Tingkat kecerdasan atau intelijensi itu lihatnya ya dari post-test itu, bukan dari pretest itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah ini, opsi C. Kita akan bahasnya sama seperti tadi dari C1 sampai C6. Ini definisinya. Ini ya, definisinya. Tadi juga sudah kita pelajari. Teman-teman menggunakan tadi juga sama. Kalau mengingat itu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan, memahami itu membangun arti, ya. Menerapkan itu melakukan atau menggunakan prosedur dalam situasi yang tidak biasa atau situasi lain. Kalau menganalisis itu memecah materi ke dalam bagian-bagiannya, kemudian mencari hubungan antar bagian. Kemudian kalau mengevaluasi itu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria. Kalau mengkreasi itu menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan yang koheren atau fungsional.
pada KD mengkategorikan tanaman dikotil dan monokotil berdasarkan ciri-cirinya. Nah, ini pengembangan materi kuncinya pada KD tersebut apa? Nah, kita sudah pahami ya ini ya teman-teman ya. Saya sudah berkali-kali mengatakan ada 3 buah indikator, indikator kunci, indikator penunjang, dan indikator pengayaan. Materi kunci, materi penunjang, materi pengayaan. Kalau penunjang itu berarti materi yang levelnya di bawah materi kunci atau materi utamanya KD gitu ya kakak. Kemudian kalau materi kunci harus sama dengan indikator pada KD. Yang ketiga adalah materi pengayaan, berarti levelnya atau gradasi levelnya ada di atasnya, itu ya teman-teman. Lihatnya dari mana? KKO-nya, kata kerja operasionalnya. Di sini lihat nih, mengkategorikan. Mengkategorikan ini sama dengan mengklasifikasikan. Mengklasifikasikan ini masuknya di C2. Nah, kita harus pahami ini. Ya, semua KKO-nya harus kita pahami. Nah, untuk sekedar mengingatkan kembali ini teman-teman ya. Ini teman-teman juga harus paham tadi. Mengkategorikan ini maksudnya di sini. Jadi mengkategorikan itu maksudnya di tahap klasifikasi itu C2 gitu ya. Jadi C2. Kita akan lihat mana yang materi kunci itu berarti yang sama. Kalau menyimpulkan itu berarti C-nya C5. Menyebutkan C1, menganalisis C4. Menjelaskan C2, membandingkan itu C4. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana? Ini yang sama dengan mengkategorikan, berarti maksudnya yang C2. Jawaban yang paling tepat ya opsi D. Jadi ini kan memenuhi kebutuhan emosional intelektual, berarti tadi masuknya di A, memupuk hubungan gitu ya teman-teman ya. Nah, kita mulai dari collaboration. Keterampilan abad 21 biasanya disingkat 4CS ya teman-teman ya. Ya, salah satunya adalah collaboration. Collaboration itu adalah keterampilan dalam bekerja sama dalam sebuah kelompok. Keterampilan kerjasama penting ya teman-teman dalam keterampilan abad 21 ini. Terutama untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kata kuncinya adalah bekerja sama. Jadi keterampilan bekerja sama itu namanya keterampilan collaboration atau kolaborasi. Yang kedua adalah critical thinking. Apa itu critical thinking? Critical thinking itu kemampuan peserta didik dalam melakukan identifikasi, analisis, interpretasi, mengevaluasi bukti, membuat argumen, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini definisi dari critical thinking. Berikutnya adalah creative thinking. Ya, creative thinking kita sudah berkali-kali memberikan pembahasan bahwa critical thinking itu hubungannya dengan ide-ide baru ya. Dan menghasilkan, mengembangkan, mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif ya, memberikan berbagai macam solusi ya secara mandiri maupun berkelompok. Itu namanya keterampilan creative thinking. Biasanya creative thinking itu dibarengi dengan innovation ya. Jadi creative and innovation itu kalau dalam keterampilan pembelajaran abad 21 4CS. Kemudian communication. Nah, communication itu mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara kolektif ya, efektif menggunakan media lisan, tertulis maupun teknologi. Itu keterampilan komunikasi, mengkomunikasikan ide-ide. Kalau mengkomunikasikan ide-ide itu namanya keterampilan communication. Kalau menghasilkan, mengembangkan ide itu masuknya di creative thinking. Bedanya tahu ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir adalah problem solving. Ini biasanya menjadi satu dengan critical thinking ya. Jadi critical thinking and problem solving. Kalau creative thinking dengan innovation, kemudian communication, collaboration itu 4CS-nya di situ.
Kalau problem solving itu belajar mandiri, menyelesaikan masalah kehidupan manusia, serta mencoba menjawab tantangan secara mandiri. Ini intinya dari problem solving itu memecahkan masalah, itu ya, keterampilan memecahkan masalah. Jadi kita bisa jawab nomor 1 ya. Keterampilan abad 21 ya, pola pendidikan abad 21 diarahkan strategi mampu belajar mencari serta menyelesaikan masalah. Jadi hubungannya dengan menyelesaikan masalah kehidupan manusia itu sendiri, menjawab tantangan tadi berarti masuknya di problem solving ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah problem solving. Next, nomor 2, pengetahuan siswa dapat dibentuk melalui kegiatan aktif siswa dalam menggunakan benda-benda nyata. Misalkan keterampilan berhitung, siswa dimulai dengan menghitung banyaknya pensil warna yang dimiliki siswa. Nah, ini menurut Brunner termasuk tahap belajar apa? Apakah simbolik, enaktif, ikonik, intuitif, atau konflik? Nah, pada Brunner itu yang ada hanya 3 ya teman-teman ya. Jadi untuk menjawab seperti ini teman-teman juga harus paham teorinya Brunner. Brunner itu ada 3, yaitu enaktif, ikonik, simbolik. Apa saja di antara ketiganya itu kita akan bahas satu persatu. Yang kita mulai dari tahap yang paling awal, tahap paling dasar adalah tahap enaktif. Tahap enaktif itu pengetahuan dipelajari secara aktif oleh anak didik sendiri dengan menggunakan benda-benda konkret atau benda nyata ya, menjumpai situasi yang nyata, artinya anak dapat memegang, melihat, menggerakkan, merasakan benda-benda yang konkret atau nyata tersebut. Ini tahap enaktif. Yang kedua adalah tahap ikonik. Ini tahap belajar di mana pembelajaran itu atau pengetahuan itu sudah dirancang dengan menggunakan wujud gambar atau ikon-ikon ya. Sudah mampu memanipulasi dengan menggunakan gambaran dari suatu objek ya. Ini kalau tadi enaktif itu menstimulasi atau menggunakan atau memanipulasi benda-benda nyata langsung ya. Kalau ikonik itu sudah mulai benda nyatanya diubah menjadi bentuk gambar atau ikon lainnya gitu ya, bentuknya masih gambar-gambar gitu ya. Itu tahap ikonik. Kalau yang terakhir adalah tahap simbolik, berarti ini sudah melalui mempresentasikan dalam bentuk-bentuk simbol, bentuk-bentuk tertentu lah intinya seperti itu. Misalkan simbol verbal atau lambang-lambang matematika atau lambang abstrak lainnya, itu namanya tahap simbolik. Jadi kalau di sini hubungannya dengan melakukan manipulasi benda nyata atau menggunakan benda nyata, maka ini masuknya di tahap enaktif ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Nomor 3 teman-teman, silahkan simak. Reward dan punishment sangat dipentingkan dalam teori belajar ini, di mana pemberian reward dikombinasikan dengan hukuman atau punishment itu dianggap mampu mengubah perilaku seseorang sehingga seseorang dianggap sudah belajar sesuatu. Nah, pembelajaran yang demikian sesuai dengan teori belajar apa? Apakah humanistik, rekonstruktivistik, konstruktivistik, behavioristik, atau kognitivistik? Nah, teman-teman, ini teori 4 teori ini dasarnya teman-teman harus paham ya. Kita sudah belajar ini banyak, jadi saya kira teman-teman ya mudah dalam menjawab seperti ini ya. Kita mulai dari behavioristik itu teorinya, cirinya ya, kita menggunakan teori yang lama itu memberikan stimulus pada peserta didik ya, bisa penataan lingkungan belajar, memperhatikan respon gitu ya. Kalau kognitivistik itu kegiatan belajar di mana memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahapan. Kalau humanistik itu memanusiakan manusia, aktualisasi diri, ekspresi diri, itu cirinya. Kalau konstruktivistik itu menyusun konsep sendiri gitu ya teman-teman ya, menyusun konsep sendiri, mengkonstruksi struktur kognitif atau menyusun struktur kognitif, itu juga masuk konstruktivistik. Bedanya apa? Kita sudah belajar kemarin ya, bedanya apa konstruktivistik dan kognitivistik. Kalau konstruktivistik itu menyusun struktur kognitif, kalau kognitivistik itu adaptasi terhadap struktur kognitif. Jadi bedanya itu. Wah, pada soal ini hubungannya dengan reward punishment ya, dikombinasikan sehingga mampu mengubah perilaku. Nah, reward punishment ini termasuk dalam stimulus ya teman-teman ya. Jadi stimulus, karena ini berupa stimulus, maka jawaban yang paling tepat yang berhubungan dengan stimulus adalah teori belajar behavioristik ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Nomor berikutnya,
Nomor 4 ya. Bahwa sejatinya setiap individu sudah memiliki struktur kognitif sendiri, sehingga proses belajar merupakan pengintegrasian informasi atau pesan baru pada struktur kognitif yang sudah ada. Hal tersebut merupakan kemampuan apa? Apakah akomodasi, konservasi, ekuilibrasi, diferensiasi, atau asimilasi? Nah teman-teman, ini kelihatannya menurut opsi jawaban itu ini tidak jauh dari teorinya Jean Piaget ya, Jean Piaget ya. Kita akan bahas satu persatu. Kalau asimilasi itu penyatuan informasi baru dalam struktur kognitif yang telah dimiliki, ya, itu asimilasi. Kalau akomodasi itu proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru, ya, situasi yang sama sekali baru ya, itu akomodasi. Kemudian kalau ekuilibrasi itu penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Jadi kalau dalam soal itu individu sudah memiliki struktur kognitif sendiri, proses belajar merupakan integrasi informasi atau pesan baru pada struktur kognitif yang sudah ada atau yang sudah dimiliki, berarti maksudnya di asimilasi gitu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Berikutnya, nomor 5. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui tahapan stimulasi, problem statement, data collection, data processing, verification, dan generalization sesuai dengan model pembelajaran apa. Nah ini teman-teman, kita sudah berkali-kali mengingatkan sama teman-teman ya, bahwa teman-teman itu juga harus menghafalkan istilah-istilah asing ya, istilah-istilah Inggris atau bahasa-bahasa lain dari masing-masing tahapan atau sintaks dari pembelajaran kontemporer, baik inquiry learning, discovery learning, problem based learning maupun project based learning gitu ya teman-teman ya. Nah, kita akan langsung saja jawab ya salah satu dari pembelajaran yang ada hubungannya dengan stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, dan generalization. Itu ada ini, syntax discovery learning. Nah, teman-teman kalau bahasanya Indonesia mungkin teman-teman mudah untuk menjawabnya. Kalau ada pembuktiannya berarti maksudnya discovery learning. Tapi ini ternyata menggunakan bahasa asing ya. Karena menggunakan bahasa asing, maka teman-teman juga harus menghafal bahwa pembuktian itu masuknya tahap verification ya. Jadi kalau pada syntax problem discovery learning itu tahap pertamanya adalah stimulasi atau stimulation, itu pemberian rangsangan, kemudian pernyataan atau identifikasi masalah, termasuk di situ membuat hipotesis, itu masuknya di problem statement. Kemudian pengumpulan data atau data collection, datanya diolah, itu namanya data processing. Kemudian ada tahap pembuktian atau verification. Yang terakhir adalah menarik kesimpulan teman-teman. Jadi ini masuk generalization, itu istilah Inggrisnya. Jadi ini plek ya dengan model pembelajaran yang dari discovery learning. Jadi jawabannya adalah discovery learning. Perhatikan pernyataan berikut. Adaptability dan kemampuan untuk mengelola kompleksitas, keinginan tawan kreativitas, dan pengambilan resiko, berpikir tingkat tinggi. Ini Engage abad 21 ini sering keluar, jadi empat-empatnya teman-teman harus hafal. High productivity seperti apa, digital age literasi seperti apa, inventive thinking seperti apa, dan effective communication seperti apa, teman-teman harus hafal ini. Tidak boleh tidak ya. Jadi kalau ada soal seperti ini kuncinya di berpikir tingkat tinggi dan alasan yang masuk akal. Itu ya, berarti masuknya nanti di inventive thinking. Untuk mengingatnya lagi, saya berikan gambarannya seperti ini. C1 itu mengingat itu mengambil pengetahuan yang relevan. Teman-teman juga harus menghafalkan definisinya ya. Kalau mengingat itu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan, kata kerja yang bersesuaian, yang biasa, umum, lazim, itu mengingat, mendaftar, mengulang, menirukan, menyebutkan, menulis. Nah tadi maksudnya di menulis itu ya. Kemudian C2 itu memahami. Memahami itu artinya membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk
komunikasi lisan, tertulis, gambar. Nah, kata kerja yang bersesuaian adalah menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, melaporkan. Yang ketiga adalah mengaplikasi, menerapkan, ya sama. Mengaplikasi, menerapkan, applying itu sama ya. Istilah Inggris juga teman-teman harus paham gitu ya. Oke, kalau mengaplikasi atau applying itu menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa atau situasi lain atau situasi baru. Kata kerjanya menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, mengoperasikan, menentukan, melakukan. Ini tahapannya. Kemudian C4 itu menganalisis. Ya, kegiatan menganalisis ini artinya adalah memecahkan materi ke dalam bagian-bagian dan hubungannya. Kata kerjanya biasanya apa? Membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menelaah, menganalisis, menghubungkan, merasionalkan, dan seterusnya. C5 itu evaluasi, itu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Kata kerjanya apa? Menyimpulkan, evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung, menggeneralisasi, melakukan uji atau menguji coba, membandingkan, dan lain-lain. Membandingkan ini bisa masuk C4, bisa masuk C5, ini tergantung dengan konteks bahasanya gitu ya teman-teman ya. C6 itu mencipta. Mencipta itu apa artinya? Menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru. Kata kerja yang bersesuaian, contohnya mengkonstruksi, mendesain, mengkreasi, mengembangkan, menulis. Nah, menulis ini juga masuk di C6, tapi nanti tergantung dari tingkat kesulitannya ya. Semakin sulit maka masuknya C6. Kalau hanya sekedar menulis berarti masuknya C1. Nah, pada soal yang tadi ya, tadi adalah menuliskan nama-nama binatang. Itu kan berarti mudah ya. Mudah berarti masuknya di mengingat C1. Berarti untuk tingkat berpikirnya di C1 atau kognitif level 1. Sekarang masuk ke dimensinya. Dimensinya ada 3 ya, ada 4 ya. Ada dimensi faktual. Dimensi faktual itu artinya apa? Pengetahuan tentang elemen terpisah. Ini teman-teman juga harus paham definisinya. Memiliki ciri tersendiri meliputi pengetahuan, terminologi. Biasanya hubungannya dengan istilah, nama-nama objek, detail, elemen yang lebih spesifik, peristiwa, simbol, angka. Kalau konseptual itu pengetahuan tentang bentuk yang lebih kompleks, terorganisasi, hubungannya dengan klasifikasi, kategori, teori, prinsip, model, struktur, konsep, itu masuknya di konseptual. Kalau prosedural itu bagaimana melakukan sesuatu, pengetahuan dalam keterampilan tentang algoritmik, teknik, metode, model, struktur, itu prosedural. Kalau metakognitif itu kesadaran seseorang tentang bagaimana ia belajar, kemampuan untuk menilai kesukaran suatu masalah, kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya, kemampuan menggunakan berbagai informasi mencapai tujuan, memecahkan masalah, ini juga masuknya di metakognitif. Menilai kemajuan belajar sendiri itu juga metakognitif. Tadi yang soalnya tadi menuliskan nama-nama binatang, berarti nama-nama objek ini yang masuknya ya, jadi dimensinya faktual. Jadi kalau kegiatan pembelajaran menulis nama-nama binatang berarti masuknya di faktual mengingat, faktual C1 gitu ya teman-teman ya. Next, nomor berikutnya nomor 7 teman-teman. Salah satu proses kognitif dalam pembelajaran adalah menerapkan. Artinya apa? Apakah melakukan atau menggunakan tata cara dan prosedur dalam situasi yang tidak seperti biasanya, memecahkan materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagian-bagian itu terhubung, mengembangkan arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, atau gambar nyata, melakukan identifikasi hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memecahkan masalah, menempatkan unsur-unsur secara koheren ya. Ini yang mana antara A sampai E ini ya. Kita harus paham satu persatu. Tadi kita juga sudah pernah bahas gitu ya. Jadi tadi kita sudah pernah bahas ya, proses kognitif itu ada C1 sampai C6 teman-teman. Tadi juga sudah kita terangkan artinya ya, jadi teman-teman bisa baca sendiri. Kalau C1 itu mengambil pengetahuan yang relevan, kemudian kalau C2 membangun arti dari proses pembelajaran termasuk lisan, tertulis, gambar. Kalau C3 itu melakukan penggunaan prosedur dalam situasi yang tidak biasa, itu menerapkan. C4 menganalisis, itu memecahkan materi ke dalam bagian-bagiannya, menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubung antara bagian
dan ke struktur atau tujuan keseluruhan. Kalau yang C5 itu melakukan evaluasi atau mengevaluasi, itu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar, definisinya seperti itu. Kalau mengkreasi, C6 itu menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional, kemudian menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola baru atau struktur baru, itu namanya mengkreasi atau mencipta. Jadi untuk menjawab nomor 7 ini kita harus melakukan satu persatu nih ya. Dari A sampai E itu apa? Kalau melakukan atau menggunakan tata cara atau prosedur dalam situasi yang tidak seperti biasa, itu menerapkan atau aplikasi. Kalau memecahkan materi ke dalam bagian-bagian, itu menganalisis ya. Kalau membangun arti, itu mesti memahami. Mengidentifikasi hal-hal yang dapat jadikan pertimbangan memecahkan masalah, ini maksudnya di kegiatan evaluasi C5. Kalau menempatkan unsur-unsur ini jelas C6 ya, secara koheren fungsional, itu ciri dari C6 mencipta atau mengkreasi. Jadi kalau menerapkan masuknya di aplikasi, jadi masuknya di jawabannya adalah A. Nomor 8, tahap belajar di mana orang itu menilai baik buruk, benar salah berdasarkan hukum yang berlaku, dan menilai baik buruk berdasarkan hati nurani. Ini kelihatannya kita sudah pernah bahas ini ya. Kalau berdasarkan hukum dan hati nurani ini maksudnya di apa? Apakah prekognitif, konvensional, postkognitif, prekonvensional atau postkonvensional? Ini kelihatannya dari ini. Kohlberg ya, dari Kohlberg itu ada 3 tahapan. Ya, tahap prekonvensional itu ada 2 tahap. Obedience and punishment itu menilai baik buruk berdasarkan perbuatan, akibat perbuatan. Ini ya, saya kasih warna hitam ini, silakan teman-teman itu diperhatikan. Yang kedua ada naively egoistic atau orientation, itu kenaifan ya. Jadi artinya menilai baik buruk itu berdasarkan kontrak atau imbal jasa. Kemudian tahap berikutnya itu tahap kedua. Tahap kedua yaitu tahap konvensional. Jadi prekonvensional, konvensional, dan postkonvensional. Kalau tahap konvensional itu ada 2 juga yang menjadi ciri khas dari tahapan ini. Yang pertama adalah good boy orientation ya, menilai baik buruk berdasarkan persetujuan orang lain. Kalau yang keempat itu authority and social order maintenance orientation, itu menilai baik buruknya berdasarkan tertib sosial. Itu tahap konvensional. Kemudian ada tahap yang terakhir adalah tahap postkonvensional. Ini juga ada 2, contractual legalistic orientation, itu menilai baik buruk berdasarkan hukum. Nah ini tadi hukum ya. Conscience of principle orientation, ini menilai baik buruk berdasarkan hati nurani. Jadi juga ada hati nurani. Jadi jawabannya yang postkonvensional, yang ada hubungannya dengan baik buruk berdasarkan hukum, itu tadi kontrak legality. Kalau yang hati nurani tadi yang terakhir ya, ada ya. Jadi postkonvensional jawabannya. Nomor 9, teori kognitif dalam pembelajaran biasanya memiliki ciri-ciri apa? Teori kognitivistik ya, memiliki ciri-ciri apa? Nah, kita langsung saja jawab ya. Jadi kalau proses belajar di mana dilakukan pembentukan struktur kognitif. Kalau pembentukan struktur kognitif teman-teman ya, ini ada hubungannya dengan tadi kita sudah bahas bedanya apa kognitivistik dan konstruktivistik ya. Kalau pembentukan struktur kognitif ini maksudnya di konstruktivistik ya. Kalau belajar merupakan perubahan tingkah laku ya, perubahan karena stimulus, ini namanya behavioristik. Kalau proses belajar menyusun konsep ini konstruktivistik. Memanusiakan manusia, ini humanistik gitu ya. Kalau tahapan belajar di mana materi dan media itu diperlukan penyesuaian terhadap struktur kognitif. Kalau menyesuaikan atau adaptasi struktur kognitif, ini namanya kognitivistik. Jadi jawaban yang benar adalah opsi E teman-teman, nomor 9 itu. Nah, ini teman-teman harus paham ya masing-masing dari keempat teori belajar ini. Next, nomor 10. Ketika guru menekankan upaya agar peserta didik mengutamakan terjadinya interaksi yang harmonis antar sesama manusia.
Ini teorinya belajar apakah A praktis, mandiri, emansipatoris, teknis, teoristis. Kalau ada praktis, teknis, emansipatoris itu masuknya di teori belajar menurut Habermas ya, Habermas. Kalau Habermas itu ada 3 ya teman-teman ya. Belajar teknis. Ini dimana ini yang dipentingkan dalam belajar teknis itu bagaimana seseorang berinteraksi dengan lingkungan alamnya. Jadi pengetahuan keterampilan apa yang dibutuhkan ya atau yang perlu dipelajari agar dapat menguasai atau mengelola lingkungan alam sekitarnya. Itu namanya teori belajar teknis. Itu menurut Habermas. Kemudian teori belajar kedua itu belajar praktis atau practical learning. Ini dimana belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, dengan orang-orang di sekelilingnya. Nah, kegiatan belajar ini lebih mengutamakan terjadinya interaksi harmonis antara sesama manusia. Jadi itu contohnya sosiologi, komunikasi, psikologi, antropologi dan semacamnya gitu ya. Itu teori belajar praktis. Kemudian yang ketiga adalah teori belajar emansipatoris. Ini dimana pembelajaran ini menekankan upaya agar seseorang itu mencapai sesuatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau informasi budaya dalam lingkungan sosialnya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini yang menekankan upaya agar peserta didik mengutamakan terjadinya interaksi yang harmonis antar sama manusia. Ini maksudnya berarti di teori belajar praktis, atau jawabannya yang paling tepat adalah opsi A. Next, berikutnya nomor 11. Bu Hamidah melakukan pretest sebelum melaksanakan pembelajaran. Tujuan pemberian tes tersebut adalah, nah teman-teman harus tahu ya teman-teman, pretest itu dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai. Jadi kegiatan awalnya sebelum kegiatan pembelajaran itu namanya pretest. Ya kalau setelah pembelajaran namanya post test. Kalau untuk mengetahui kelemahan dan kesulitan belajar peserta didik, jadi kelemahan dan kesulitan belajar peserta didik itu bisa diketahui setelah pembelajaran atau setelah post test gitu ya. Kalau ini post test. Yang B, minat dan bakat seseorang ini juga hubungannya dengan kelemahan dan kesulitan belajar ya. Ada yang punya minat yang tinggi, bakat yang bagus terhadap materi tertentu, itu juga dilihat dari setelah pembelajaran atau kegiatan post test. Kemampuan awal peserta didik ini maksudnya di pretest teman-teman ya. Prestasi belajar atau nilai hasil belajar ini juga setelah post test gitu ya. Tingkat kecerdasan atau intelijensi seseorang itu dilihatnya dari mana? Ya kegiatan post test setelah pembelajaran itu ya. Jadi jawaban yang paling tepat yang merupakan tujuan dari pemberian pretest adalah untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Nomor berikutnya, nomor 12. Untuk menilai peserta didik menyajikan hasil karya yang telah dibuat, maka yang dilakukan guru itu apakah tes kinerja, tes tertulis, penilaian praktik atau penilaian produk, ataukah observasi. Nah teman-teman, dalam menyajikan hasil karya itu produk ya teman-teman. Kalau menyajikan hasil karya berarti ada hubungannya dengan kinerja. Jadi kalau tes kinerja itu hubungannya dengan proses dan hasil. Kalau ada proses dan hasil maka masuknya di tes kinerja teman-teman. Tidak hanya praktik, kalau praktik itu tidak seperti itu ya. Kalau hubungannya dengan proses dan hasil maka masuknya di tes kinerja. Nomor 13. Perhatikan kegiatan pembelajaran di bawah ini. Peserta didik melakukan penyelidikan. Kemudian peserta didik mengumpulkan atau mencari data referensi sumber sebagai bahan diskusi. Kemudian guru memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data bahan selama proses penyelidikan. Kegiatan tersebut merupakan sintaks problem based learning pada tahapan apa? Nah, kita harus paham ya tahapan dari problem based learning itu apa saja. Jadi untuk menjawab soal seperti ini kan kita harus paham masing-masing. Kita akan berikan materinya. Jadi problem based learning itu langkah-langkahnya ada 6. Langkah pertama adalah orientasi peserta didik. Orientasi peserta didik itu kita lihat yang aktivitas peserta didiknya dulu. Ini kegiatan mengamati, memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan yang disarankan. Itu aktivitas peserta didiknya seperti itu. Gurunya, yang dilakukan guru adalah menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara kelompok. Kemudian kalau mengorganisasikan peserta didik untuk belajar,
Itu yang dilakukan guru, memastikan setiap anggota memahami tugas. Siswanya bagaimana? Peserta didik berdiskusi, membagi tugas, mencari data, bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Kalau membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, gurunya memantau keterlibatan peserta didik dalam penyelidikan, pengumpulan data. Kalau peserta didiknya melakukan penyelidikan, mencari data, referensi, sumber, atau bahan untuk diskusi kelompok. Kalau mengembangkan dan menyajikan hasil karya, itu guru memantau diskusi, membimbing pembuatan laporan, sehingga karya setiap kelompok itu siap untuk dipresentasikan. Yang berikutnya yang dilakukan peserta didik apa? Pada kegiatan mengembangkan dan menyajikan hasil karya, kelompok melakukan diskusi, menghasilkan solusi pemecahan masalah, kemudian hasilnya dipresentasikan atau disajikan dalam bentuk karya. Kalau menguji hasil, guru berdiskusi tentang prototipe proyek, memantau keterlibatan peserta didik, mengukur ketercapaian standar, itu yang dilakukan oleh guru. Sementara yang dilakukan oleh siswa adalah membahas kelayakan proyek yang telah dibuat, membuat laporan produk untuk dipaparkan kepada orang lain gitu ya. Kemudian kalau menganalisis mengevaluasi proses, itu guru membimbing presentasi, mendorong kelompok memberikan penghargaan. Yang dilakukan siswa, setiap kelompok melakukan presentasi, kelompok yang lain memberikan apresiasi. Kegiatan dilanjutkan dengan merangkum, membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lain. Itu kita sudah berkali-kali kelihatannya membahas tentang problem based learning. Itu seperti ini ya teman-teman ya gambarannya. Nah, yang ditanyakan tadi adalah peserta didik melakukan penyelidikan. Kalau dalam melakukan penyelidikan, mencari data, referensi, sumber, itu masuknya di membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Jadi jawabannya adalah melakukan penyelidikan individu maupun kelompok. Jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Nomor 14. Pengembangan desain pembelajaran, di mana pengembangan pengetahuan dan keterampilan pada keseluruhan ranah, baik kognitif, afektif, psikomotorik, ini merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai apa? Apakah problem solving, management thinking, critical thinking, transfer knowledge, atau creative thinking? Ya, kita harus paham ya, dari keterampilan berpikir tingkat tinggi itu ada tiga yang utama. Jadi kalau kita bisa ya banyak. Misalkan problem solving, ini keterampilan memecahkan masalah. Creative thinking itu keterampilan dalam berpikir imajinatif, menghasilkan banyak ide, banyak solusi gitu ya. Kemudian kalau transfer knowledge itu keterampilan berpikirnya dari ranah kognitif, afektif, psikomotorik, semuanya berkembang ya, menjadi satu kesatuan dalam proses belajar. Kemudian kalau critical thinking itu berpikir secara mendalam, mengajukan pertanyaan, menemukan informasi yang relevan, mengambil keputusan, menganalisis semua asumsi yang muncul, melakukan investigasi atau penelitian berdasarkan data dan informasi. Jadi kalau dalam soal itu keseluruhan ranah kognitif, afektif, psikomotorik, berarti masuknya di transfer knowledge ya teman-teman ya. Jadi opsi D ini yang paling tepat. Nomor 15. Seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran selalu mengupayakan menggunakan berbagai media seperti media audio, visual, dan kinestetik untuk memudahkan semua siswa dalam belajar. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan apa? Jadi kalau media itu digunakan untuk memudahkan dalam proses belajar, ini maksudnya di apa? Apakah etnis, abad 20, gender, minat, gaya belajar? Ini kelihatannya masuk di karakteristik peserta didik gitu ya teman-teman pada teori belajarnya. Kalau etnik yaitu misalkan dalam pembelajaran itu menggunakan bahasa yang dimengerti oleh seluruh peserta didiknya, memberikan contoh-contoh, memperjelas tema yang dihubungkan dengan etnisnya gitu ya. Kemudian kalau minat itu hubungannya dengan agar siswa itu tertarik dalam pembelajaran. Ya, maka guru harus menyajikan pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan berbagai media, tapi tujuannya untuk agar siswa itu tertarik dalam proses
pembelajaran. Kalau yang dalam nomor 15 ini memudahkan siswa dalam belajar, berarti bukan minat ya. Kalau gaya belajar itu tujuannya adalah memudahkan belajar ya, untuk memfasilitasi semua tipe dari berbagai pembelajar. Ada tipe pembelajar yang audio, ada tipe pembelajar yang visual, ada tipe pembelajar yang kinestetik. Semuanya difasilitasi. Jadi tidak menggunakan hanya satu dari media ya, tapi menggunakan tiga-tiganya supaya memfasilitasi gaya belajar baik audio, visual maupun kinestetik. Kalau gender ini memberikan pelajaran pendidikan yang memperhatikan perbedaan jenis kelamin ya, perbedaan karakteristik kelamin gitu ya. Laki-laki perempuan itu memang berbeda ya karakternya, misalkan kekuatan, ketahanan dan lain-lain, maka harus diperhatikan oleh guru. Jadi kalau dalam soal ini pemberian media itu audio, visual, kinestetik itu semuanya diberikan untuk memudahkan dalam belajar. Ini berarti masuknya di gaya belajar peserta didik gitu ya. Nomor 16, penilaian sikap yang tergolong dalam dimensi belajar dikembangkan untuk memperluas dan menyaring pengetahuan adalah apa? Memperluas, menyaring pengetahuan itu kegiatannya apa? Apakah mengembangkan sikap percaya diri, membantu peserta didik dalam memperoleh pengetahuan prosedural, mengembangkan penalaran kompleks dengan kegiatan membandingkan, menganalisis kasus, mengembangkan pola berpikir kritis dan kreatif, mengembangkan penalaran dengan cara mendesain pembelajaran investigasi. Ya, kita akan bahas satu persatu. Jadi menurut Marsano Pickering, itu kita sudah pernah bahas ini ya lama ya, banyak sekali soal tentang ini, maka teman-teman itu saya sarankan untuk menguatkan untuk ini, memahami materi ini tentang Marsano dan Pickering ini. Jadi ada 5 dimensi belajar. Yang pertama sikap dan perspektif ya, persepsi. Itu dimana membantu peserta didik mengembangkan sikap persepsi positif, misalkan perasaan diterima baik oleh guru, mengembangkan sikap percaya diri, mengembangkan sikap menerima orang lain, menerima tugas sebagai suatu hal yang menarik atau bernilai, mempercayai kemampuan untuk menyelesaikan tugas. Ini maksudnya di dimensi sikap dan persepsi. Kalau memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan, ini perolehan pengetahuan itu bisa mengkonstruksi makna pengetahuan deklaratif, mengorganisasikan pengetahuan deklaratif, ya, menyimpan pengetahuan, mengkonstruksi model pengetahuan prosedural, mempertajam pengetahuan prosedural, menginternalisasikan pengetahuan prosedural. Itu masuknya di memperoleh, mengintegrasikan pengetahuan. Berikutnya ada memperluas dan menyaring pengetahuan. Ini hubungannya dengan mengembangkan proses benarar kompleks, dari membandingkan, mengklasifikasi, mengabstraksi, penalaran induktif, deduktif, mengkonstruksi, menganalisis perspektif. Ini maksudnya di memperluas, menyaring pengetahuan. Lalu tahapan lagi yang lebih tinggi adalah pengetahuan, menggunakan pengetahuan bermakna. Ini membantu peserta didik ya juga sama dengan penalaran kompleks tapi lebih bermakna. Ini contohnya membuat keputusan, memecahkan masalah, invention, penemuan eksperimental, investigasi, analisis sistem. Ya. Kemudian yang paling tinggi adalah habit of mind, adalah perilaku berpikir. Ini tahapan tertingginya, di mana tahapan yang paling tinggi ini membantu peserta didik mengembangkan perilaku berpikir produktif. Ya, berpikir produktif itu ya berpikir kritis, berpikir kreatif. Ini maksudnya di habit of mind gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau dalam hal ini tergolong dimensi belajar yang dikembangkan untuk memperluas, menyaring pengetahuan. Memperluas, menyaring pengetahuan dari tahap ketiga. Kalau mengembangkan sikap percaya diri, ini masuknya di tahap 1 ya, sikap dan perspektif. Membantu peserta didik memperoleh pengetahuan ini berarti tahap 2, memperoleh dan integrasi pengetahuan. Mengembangkan penalaran kompleks kegiatan membandingkan dan menganalisis kasus, ini memperluas, menyaring pengetahuan ya, ini perluas. Kalau pengembangan pola berpikir kritis kreatif, ini habit of mind. Kalau mengembangkan penalaran dengan cara mendesain pembelajaran investigasi, kegiatan investigasi itu tahap bermakna ya, pengetahuan bermakna. Jadi jawaban yang tepat adalah yang ini.
yang C. Yang memperluas menyaring pengetahuan itu berarti yang C. Nomor 17, seorang guru melakukan tahap kegiatan pendahuluan dengan memberikan informasi tentang manfaat mempelajari materi, memberikan informasi tentang tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Hal ini sebenarnya yang dilakukan oleh guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik terutama untuk apa? Apakah bagian etnis, karakteristik kultural, motivasi, minat, dan status sosial. Kita harus paham satu persatu ya teman-teman ya. Kita mulai dari etnis. Kalau etnis itu hubungannya kalau dalam pembelajaran itu misalkan contohnya itu menggunakan bahasa yang dimengerti oleh semua peserta didiknya. Dalam satu kelas misalkan ada berbagai macam etnis Tionghoa, etnis Jawa, dan lain-lain gitu ya. Maka seorang guru harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh semua peserta didiknya, menggunakan bahasa persatuan misalkan gitu ya di Indonesia ya. Kemudian ya, ini agak pilek ya teman-teman ya. Kemudian untuk kultural, jadi kultural itu pendidik dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu mensikapi keberagaman budaya yang ada di sekolahnya ketika menjelaskan materi pembelajaran, dan dalam memberikan contoh-contoh perlu mempertimbangkan keragaman budaya. Jadi hubungannya kultural itu dengan budaya. Kalau motivasi itu misalkan memberikan manfaat menginformasikan manfaat mempelajari topik, menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan, memberikan humor, menggunakan media pembelajaran, memberikan reward, hadiah, pujian, memberikan semangat, itu namanya masuk di kegiatan yang memperhatikan karakteristik peserta didik pada bagian motivasi. Kalau minat itu hubungannya dengan membuat siswa tertarik pada proses pembelajaran, berupa penyajian pembelajaran yang menyenangkan, berbagai media yang digunakan, itu untuk menarik minat gitu ya teman-teman. Berarti kalau memberikan informasi tentang manfaat, itu otomatis jawaban yang paling tepat ya masuk motivasi. Kalau status sosial tadi apa? Status sosial itu misalkan pekerjaan, mengaitkan dengan pekerjaan, mengaitkan dengan status sosialnya, itu maksudnya status sosial. Kalau yang berarti soal yang nomor 17 ini jawaban yang paling tepat ya, jawabannya motivasi itu ya. Nomor 18, sebagai guru hendaknya memiliki sikap yang sesuai antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan peserta didik terhadap guru. Ketidakpercayaan akan menimbulkan prasangka negatif bagi peserta didik dan sikap antipati terhadap apa yang diajarkan oleh guru. Hal ini merupakan hambatan komunikasi antara guru dan siswa dalam bentuk apa? Apakah fisik, semantik, kepentingan, mekanik, atau prasangka? Kita harus paham satu persatu ya teman-teman. Hambatan komunikasi itu macam-macam, banyak. Misalkan hambatan fisik itu berkaitan dengan situasi, tempat, suasana. Ya, misalkan bising, ribut, ya, keadaan yang tidak kondusif, tempat belajar yang tidak standar, ini gangguan fisik. Kalau gangguan mekanik ini misalkan gangguan ini terjadi pada alat media yang digunakan dalam komunikasi, misalkan mikrofonnya rusak, atau gambarnya buram, TV-nya rusak, atau suara misalkan menggunakan media audio yang tidak terdengar jelas, itu maksudnya gangguan mekanik. Kemudian gangguan semantik ini tidak memahami konteks bahasa karena berbeda makna atau kesalahan dalam memahami istilah. Jadi intinya kalau semantik itu kesalahan dalam memahami istilah. Kalau gangguan budaya itu masing-masing kelompok sosial itu memiliki lambang-lambang tertentu untuk mengungkapkan sesuatu. Misalkan orang India itu mengatakan setuju dengan cara menggelengkan kepala, padahal kalau di kita itu menggelengkan kepala artinya tidak setuju gitu ya. Tapi ternyata berbeda, itu namanya gangguan budaya. Kemudian gangguan kepentingan. Jadi komunikan atau yang pendengar itu hanya akan memperhatikan pesan yang dianggap ada hubungannya dengan kepentingan dia. Kalau tidak, makanya tidak diperhatikan ya. Kemudian kalau gangguan motivasi, ini motivasi akan mendorong seseorang berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang. Keinginan atau kebutuhan seseorang dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat akan berbeda-beda. Oleh karena itu,
komunikator akan kesulitan untuk menentukan pesan mana yang efektif untuk orang-orang yang memiliki motivasi yang berlainan. Kalau gangguan prasangka ini hubungannya dengan prasangka negatif ya. Jadi prasangka tidak akan menimbulkan prasangka yang negatif akan menimbulkan ketidakpercayaan pada komunikan atau pendengar ya, sehingga menimbulkan sikap antipati terhadap apapun pesan yang disampaikan komunikator, tetap tidak akan percaya. Itu namanya gangguan prasangka. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana ini? Jadi itu kan intinya tidak percaya, ketidakpercayaan atau prasangka negatif, jadi masuknya di gangguan prasangka. Berikutnya nomor 19 ya. Melalui informasi yang diberikan orang lain saat berkomunikasi, seorang dapat mengenal siapa dirinya. Hal tersebut merupakan tujuan atau fungsi komunikasi yang apa? Memupuk hubungan, melangsungkan kehidupan, mengekspresikan perasaan, pembentukan konsep diri, atau menyatakan eksistensi diri. Nomor berikutnya, nomor 12. Untuk menilai peserta didik menyajikan hasil karya yang telah dibuat, maka yang dilakukan guru itu apakah tes kinerja, tes tertulis, penilaian praktik, atau penilaian produk, ataukah observasi. Nah teman-teman, dalam menyajikan hasil karya itu produk ya teman-teman. Kalau menyajikan hasil karya berarti ada hubungannya dengan kinerja. Jadi kalau tes kinerja itu hubungannya dengan proses dan hasil. Kalau ada proses dan hasil maka masuknya di tes kinerja teman-teman. Tidak hanya praktik, kalau praktik itu tidak seperti itu ya. Kalau hubungannya dengan proses dan hasil maka masuknya di tes kinerja. Ya, untuk soal seperti ini jawaban yang paling tepat tentu saja yang pembentukan konsep diri ya. Pembentukan konsep diri tadi hubungannya dengan mengenal siapa diri kita sendiri. Nomor 20, dalam pembelajaran guru mendemonstrasikan perolehan zat warna pada kertas yang dicelupkan air, sehingga peserta didik melihat bahwa warna pada kertas akhirnya terurai. Hal tersebut merupakan tahap belajar apa? Apakah membuat peraturan, mengalami kejadian, memahami kejadian, memecahkan masalah, atau konseptualisasi? Ini kelihatannya soal ada hubungannya menurut opsi pilihan gandanya. Ini hubungannya dengan teorinya David Colt. Pengalaman konkret itu yang paling pertama ya. Tahap pertama itu siswa mengalami secara nyata atau konkret, atau pengalaman konkret. Itu sekedar mengalami kejadian tapi tidak paham bagaimana mengapa kejadian tersebut terjadi ya. Yang kedua sudah pengamatan aktif reflektif. Ini sudah mulai memikirkan, memahami. Yang ketiga konseptualisasi. Ini sudah bisa membuat abstraksi atau membuat teori, membuat aturan dan lain-lain. Itu namanya tahap konseptualisasi. Kemudian tahap eksperimentasi aktif. Ini artinya siswa itu tidak hanya memahami rumus atau konsep atau teori atau abstraksi yang telah dibuat pada tahap konseptualisasi, tapi juga mampu memakainya untuk memecahkan masalah. Jadi tahap memecahkan masalah ini tahapnya namanya eksperimentasi aktif. Nah pada soal itu guru mendemonstrasikan perolehan zat, sementara siswa hanya melihat bahwa ternyata kalau ada warna pada kertas kemudian dicelupkan ke air secara perlahan, itu warna-warna akan terurai ternyata teman-teman. Jadi ini tahapnya masih dalam tahap mengalami kejadian. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah opsi B. Jadi untuk menjawab nomor 7 ini kita harus melakukan satu persatu nih ya. Dari A sampai E itu apa? Kalau melakukan atau menggunakan tata cara atau prosedur dalam situasi yang tidak seperti biasa, itu menerapkan atau aplikasi.
Kalau memecahkan materi ke dalam bagian-bagian itu menganalisis ya. Kalau membangun arti itu pasti memahami. Mengidentifikasi hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan memecahkan masalah. Ini maksudnya di kegiatan evaluasi C5. Kalau menempatkan unsur-unsur ini jelas C6 ya. Secara koheren fungsional itu ciri dari C6 mencipta atau mengkreasi. Jadi kalau menerapkan masuknya di aplikasi. Jadi masuknya di jawabannya adalah A.